Saya Pendeta Santiani Manurung, jumpa kembali dalam program Info dan Opini. Saya sampaikan untuk Anda tulisan Pendeta Albertus Pati dari halaman Facebooknya dengan judul Shoah dan Ruah. Orang Yahudi menolak penyebutan Holocaust untuk menyebut peristiwa pembantaian 6 juta Yahudi oleh Nazi Jerman. Mengapa? Istilah Holocaust dari kata Yunani holocauston artinya binatang kurban atau olos yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan cara dibakar atau kaustos. Nah, para korban Nazi bukanlah binatang korban. Mereka adalah manusia, korban kebiadaban rezim Nazi. Sebagai pengganti kata Holocaust, orang Yahudi menamakan peristiwa pembantaian itu dengan Shoah, artinya bencana. Tetapi Shoah memiliki makna lain. Shoah adalah momen yang berlawanan dengan Ruah. Ruah itu momen kehadiran Allah, the presence of God. Sebaliknya, Shoah adalah momen ketidakhadiran Allah, the absence of God. Allah seolah diam saja saat manusia gagal mengatasi persoalannya, lalu menjerit ketakutan tanpa harapan. Shoah adalah momen genting. Itulah momen manusia merasa ditinggal sendirian. Inilah momen manusia dipaksa mengalami kerapuhannya. Tidak seorang pun menolongnya. Allah pun tidak. Manusia berhadapan dengan dirinya sendiri. Itulah momen yang dihadapi Yesus di tiang kayu salib. Ya Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Itulah momen Shoah. Dalam momen genting itu manusia harus memilih, mengalaminya dalam spirit keputusasaan, atau menerima kerapuhannya sebagai bagian dari kehidupan, lalu belajar melepaskan total segalanya pada Sang Bapa. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Dalam proses penyerahan total itu, Yesus menunjukkan sumber kekuatan. Apapun, termasuk hidup itu sendiri, punya Allah. Allah bisa memberinya, dan Allah juga bisa mengambilnya. Bebas. Bagi sebagian orang, pandemi COVID-19 adalah momen Shoah. Allah seolah diam, bahkan mati. Allah tidak hadir. Itulah momen paling menakutkan. Bagi masyarakat Nusa Tenggara Timur, bencana alam yang menghancurkan tanah, sawah, dan merenggut ratusan nyawa adalah momen Shoah. Allah diam, absen. Manusia pun sendirian berhadapan dengan dirinya sendiri. Sekali lagi, inilah momen genting saat orang dipaksa bergumul dengan pilihan menjalani hidup dalam ketidakberdayaan atau keputusasaan, atau menerima kenyataan kerapuhannya, lalu melepaskan segalanya pada Sang Bapa. Pada momen melepaskan itu, orang justru menemukan kekuatannya. Ya, melepaskan apapun yang kita klaim sebagai milik kita adalah bukti kekuatan. Sebaliknya, mengklaim apa yang bukan milik kita adalah tanda kekerdilan jiwa. Dan bukankah dunia dikuasai oleh manusia-manusia berjiwa kerdil? Bukankah kebijakan sosial, politik, dan ekonomi bangsa kita juga dipengaruhi oleh kaum oligarki dan birokrat berjiwa kerdil? Momen genting itu adalah momen disorientasi, momen transisi kehidupan, momen akil balik, pelepasan kekerdilan jiwa yang apatis dan egoistik. Inilah momen menjadi manusia matang yang kreatif, empatik, dan altruistik. Pada momen genting ini kita tahu betapa solidaritas dan persaudaraan harus diperkuat. Momen genting ini menjadi momen kemenangan saat kita mampu mengatakan, bukan aku, tetapi Engkau. Demikian tulisan Pendeta Albertus Pati dalam program Info dan Opini. Terima kasih telah meluangkan waktu bersama kami. Sahabat, jika berkenan dapat membagikan tayangan ini
dan mengklik tulisan subscribe dan menekan simbol lonceng untuk mendapatkan tayangan terkini dari channel YKB GKI TV. Terima kasih dan sampai jumpa.